Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,49% ke angka 7077. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham gudang garam dan HMSW yang hari ini terlihat bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akhirnya dilepas oleh Bapak Loh Keng Hong untuk melihat bagaimana potensi saham ini ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham PTRO. Saham PTRO hari ini turun 2% lebih ke harga 2.970. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat PTRO saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 3020. Memang ini belum terkonfirmasi break dari support EMA 50, tapi bisa kita lihat saat ini PTRO trennya sudah mulai melemah. Apabila terkonfirmasi break dalam satu minggu ke depan, PTRO berpotensi lanjut turun menuju garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 2840. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa Bapak Loh Keng Hong sudah menjual seluruh saham PTRO. Jadi sebelumnya Indi sudah melepas PTRO. Pada saat Indi melepas semua saham PTRO, Bapak Loh Keng Hong belum melepas saham PTRO. Tapi beberapa minggu terakhir memang kita melihat ada pemberitaan bahwa Bapak Loh Keng Hong mulai melepas saham PTRO. Tapi saat ini diberitakan bahwa saat ini Bapak Loh Keng Hong sudah tidak mempunyai saham PTRO ini. Jadi pada saat ada tender offer, Bapak Loh Keng Hong memutuskan untuk melepas semua sahamnya. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PTRO masih ada potensi untuk lanjut turun minimal ke harga 2.900. Jadi masih ada potensi break garis EMA 50 dan mulai melemah trennya. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin membeli saham ini, sebaiknya menurut saya wait and see dulu. Bisa tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai sekitar harga 2850 untuk entry supaya lebih aman. Karena kondisi saat ini memang PTRO lebih besar potensinya untuk melanjutkan penurunan. Dan garis EMA jadi pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati walaupun ada potensi untuk rebound sementara. Tapi ingat walaupun ada potensi untuk rebound sementara, karena saat ini jika kita lihat berada tepat di harga 2970 yang sebelumnya merupakan support dari PTRO, tapi apabila berhasil rebound tapi mencoba untuk naik di atas harga 3000 atau garis EMA 50 gagal break, PTRO masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Sekarang kita coba lihat Indi, karena kita baru bahas PTRO, bisa kita lihat Indi hari ini juga masih lanjut turun 2% lebih ke harga 2980. Penurunan ini membuat Indi saat ini berada di bawah support di harga 3000. Dan secara tren saat ini Indi sebenarnya trennya masih bergerak sideways. Dan walaupun 3 hari terakhir bergerak turun, ini belum menandakan Indi bergerak downtrend. Karena memang saat ini kesulitan untuk break resisten 3200. Bisa kita lihat beberapa kali mencoba break memang masih gagal break. Dan di bawah support 3000 masih ada support EMA 50 di harga 2900. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, Indi trennya masih akan bergerak sideways. Tapi hati-hati apabila ternyata satu minggu ke depan Indi turun menembus support EMA 50 ini. Karena apabila menembus support ini berarti garis uptrend Indi patah dan ada potensi untuk lanjut turun menuju harga 2700 sampai garis EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 2600. Dan jika kita lihat pada penurunan hari ini masih ada distribusi, asing juga terlihat masih distribusi saham Indi. Jadi untuk Indi hati-hati, ada potensi untuk turun menembus support 3000 dan lanjut turun ke garis EMA 50. Sekarang saya akan coba update saham Mika yang hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke harga 2780. Bisa kita lihat kenaikannya membuat Mika saat ini kembali mengetes zona resisten di 2750 sampai harga 2800. Beberapa kali mencoba untuk naik menembus zona resisten ini, Mika masih gagal break. Tapi setiap kali menyentuh garis EMA 50, Mika masih bisa bertahan.
Untuk garis EMA50 saat ini di sekitar harga 2650. Jadi untuk tren jangka pendek memang terlihat masih sideways, tapi bisa kita lihat apabila berhasil break resisten kuat ini, maka Mika berpotensi lanjut naik menuju target terdekat berikutnya di sekitar harga 2900. Baru apabila berhasil naik, target berikutnya itu di 3000. Tapi saat ini Mika masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA50 dan 150 sehingga masih sangat layak untuk di hold. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga hari ini terlihat masih masuk akumulasi. Jadi Mika saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes harga 2800 besok. Ingat apabila ternyata masih gagal break, Mika masih akan sideways dan turun menuju support di EMA50 kembali. Karena setiap kali gagal break, bisa kita lihat Mika juga kembali turun menuju garis EMA50. Jadi tetap harus hati-hati, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break atau hold saja selama garis EMA50 tidak terlewati. Sekarang saya update juga saham AGI, bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 2450. Dan kenaikan ini membuat AGI masih bergerak sideways dan masih berada di antara support di harga 2350 dan resisten di 2500. Bisa kita lihat harga 2500 merupakan resisten kuat untuk saham AGI, dan saat ini untuk support 2350 juga lumayan kuat karena beberapa kali turun mengetes support ini AGI masih bisa bertahan. Tapi untuk tren jangka pendek AGI trennya mulai bergerak sideways. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Dan jika kita lihat broker summary, kenaikan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi. Dan asing juga sama hari ini melakukan sedikit akumulasi. Tapi satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat AGI juga masih ada potensi untuk mengetes kembali harga 2500 besok. Tapi ingat, hari ini juga sempat ke 2500 gagal break. Apabila ternyata satu minggu ke depan mencoba untuk break masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila memang tujuan teman-teman trading jangka pendek. Karena resisten ini sangat kuat, beberapa kali bisa kita lihat mencoba di break, gagal break dan sempat turun kembali ke garis EMA50. Yang saat ini di sekitar harga 2250. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu karena mulai sideways dan berada dekat dengan resisten. Bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 2500 dengan target berikutnya di 2800, karena apabila berhasil break harga 2500 akan berubah menjadi support kuat dan AGI akan lanjut uptrendnya. Tapi apabila gagal break sebaiknya tunggu di sekitar harga 2300 sampai garis EMA50 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.